Pemandangan kota Philadelphia tahun 2024 menjadi scene pembuka dalam film ini. Tidak seperti harapan banyak orang akan futuristiknya desain kota masa depan, Philadelphia kini terlihat hancur lebur bagaikan berada dalam kiamat. Gedung-gedung terlihat rusak dengan kaca pecah. Sementara di jalanan terlihat banyak bangunan lainnya yang hancur dan api yang menjalar kemana-mana. Adegan berpindah ke tahun 1988. Yang mana terlihat orang-orang di tahun tersebut sedang melakukan aktivitas mereka masing-masing. Nah, yang mengejutkan, satu persatu dari mereka meninggoy dengan mengenaskan dengan sirup kurnia yang mengalir dari telinga, mata, dan hidung mereka. Bahkan bis yang berjalan pun kini kehilangan kendalinya hingga menghantam banyak mobil di jalanan dan mengakibatkan lebih banyak korban jiwa. Adegan berpindah ke sepasang suami istri yang sedang bersantai di tempat tidur. Pria bernama Thomas Lockhart tiba-tiba terbangun malam itu dan mulai memasak makanan sembari menyetel TV yang kebetulan sedang menyiarkan insiden mengerikan tadi. Setelah mempersiapkan makanan, ia pun memberikannya pada sang istri, yaitu Jenny, yang diketahui sedang hamil besar. Setelah berbincang sejenak, pria yang juga akrab dipanggil Loki itu pun segera berangkat bekerja shift malam sebagai petugas di kepolisian kota Philadelphia. Bersama dengan rekannya yang bernama Maddox yang ada di sana. Tugas Loki dan Maddox saat ini adalah untuk memeriksa tempat kejadian perkara dari kecelakaan bis yang baru saja terjadi. Setibanya di TKP, Loki memeriksa bangkai bis termasuk wanita yang mengemudinya. Kemudian muncul detektif Hall yang merupakan atasan sekaligus kakak ipar dari si Loki. Ia datang untuk memeriksa kondisi yang ada di sana. Dari investigasi yang dilakukan, Loki menemukan adanya kejanggalan dari mayat pengemudi bis. Dari mayat tersebut, ia mendapati adanya 3 buah lubang kecil yang berada di belakang leher korban. Melihat hal tersebut, Hulk dan Loki pun sempat berdebat mengenai asal dari 3 lubang itu. Namun diskusi di antara mereka terhenti setelah Hulk mendapat laporan yang menyebut jika mayat lainnya pun memiliki 3 lubang yang sama tepat di belakang leher mereka. Setelah melakukan investigasi, Loki membeli sebuah gelang yang rencananya akan ia hadiahkan untuk sang istri. Ia bersama Maddox kemudian kembali masuk ke mobil mereka. Namun kali ini laporan kembali datang dari aksi penyerangan terhadap seorang wanita. Yang mana penyerangan tersebut telah membuat korbannya mendapat luka berupa 3 tonjolan lingkaran kecil di bagian belakang leher. Mengetahui laporan ini memiliki kemiripan dengan sejumlah korban mengenaskan tadi, Loki dan Maddox pun bergegas ke TKP. Nah, di TKP Loki pun langsung mencoba menginterogasi korban yang rupanya masih hidup. Ia bertanya mengenai ciri-ciri orang yang menyerangnya. Korban lalu menjelaskan mengenai ciri-ciri dari sosok yang sempat menancapkan sesuatu di lehernya tepat ketika ia sedang menari, yaitu sosok wanita yang berkulit hitam yang mengenakan hoodie berwarna biru. Di tengah proses interogasi, Hulk datang dan menghentikan interogasi untuk kemudian mengambil alih sendiri. Namun secara mengejutkan, korban yang sedang berbicara dengan Hulk tiba-tiba saja terdiam lalu mengeluarkan darah di bagian telinga, hidung, dan matanya. Hingga kemudian meninggoy seperti korban-korban sebelumnya. Berbekal informasi yang sempat dia dapatkan dari korban terakhirnya, pihak kepolisian segera mengambil tindakan dengan mengeluarkan surat penangkapan untuk wanita dengan ciri-ciri yang telah dijabarkan oleh korban tadi. Meski berhasil menangkap banyak orang, namun mereka semua bukanlah pelaku yang mereka cari. Di luar dugaan, Loki dan Maddox yang sedang mengendarai mobil patroli tiba-tiba berpapasan dengan pelaku yang dimaksud. Mengetahui jika orang itu adalah sosok yang mereka cari, Loki pun mencoba untuk menangkapnya. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Maddox yang mengejar pelaku sampai ke stasiun kereta bawah tanah akhirnya berhasil menemukan pelaku tersebut. Terjadi pertarungan sengit antara Maddox dan sang pelaku yang terus berusaha menghindar dari penangkapan. Maddox berusaha keras untuk menangkap si pelaku, namun sayang ia gagal karena si wanita ternyata sangat lebih kuat. Saat si pelaku hampir tertangkap oleh Loki, ia tiba-tiba berhenti dan mengatakan sesuatu yang cukup aneh. Wanita itu berujar jika di sini adalah tempat di mana semua itu terjadi. Selamat atas kelahiran dari anakmu. Mendengar perkataan tersebut, Loki pun sempat bengong dan dibuat bingung. Namun sialnya, momen itu malah dimanfaatkan oleh wanita tadi untuk menyerangnya, tepat ketika Loki hendak memborgolnya.
Di luar dugaan, si pelaku ternyata memang lebih tangguh, bahkan mampu menyeret Loki sambil memborgolnya ke sebuah kursi. Ia berkata sampai jumpa lagi sembari berputar membelakangi Loki. Nah, saat si wanita lengah, Loki memanfaatkannya untuk menancapkan alat yang dijatuhkan oleh wanita tersebut ke kakinya. Kaget mendapatkan serangan tiba-tiba, si pelaku yang kehilangan keseimbangan lalu jatuh ke sebuah rel dan tersambar oleh kereta yang kebetulan tengah melintas. Setelah insiden tadi, Loki mendapatkan laporan dari rekannya di kepolisian jika saat ini Jenny akan melahirkan. Mendengar kabar itu, Loki pun langsung menuju ke rumah sakit untuk menemui istrinya. Di rumah sakit, Loki yang menunggu ditemani oleh Hulk menantikan proses kelahiran dari Jenny. Namun kebahagiaan tak dirasakan oleh Loki layaknya pasangan suami istri lainnya. Karena ternyata kelahiran anak pertamanya itu harus dibayar mahal. Pasalnya istri yang begitu dicintainya harus meregang nyawa saat proses kelahiran. Bak petir di siang bolong, Loki harus menerima kenyataan pahit karena meninggalnya sang istri. Sementara Hulk juga harus kehilangan dari adiknya sendiri. Adegan kemudian berpindah ke tahun 1997, di mana terlihat putri Loki yang kini sudah mulai besar. Sembari mempersiapkan makanan, gadis cilik bernama Ami itu juga mendengarkan berita di TV mengenai demonstrasi mengenai pengusutan ulang kasus wanita berkulit hitam yang meninggoy tertabrak kereta di tahun 1988. Para demonstran rupanya mengira jika kematian wanita kala itu dilatar belakangi oleh tindak rasisme polisi kulit putih terhadap warga kulit hitam di Philadelphia. Terlebih setelah ditemukannya peluru di jasad wanita tersebut. Tak lama berselang, Loki yang sudah mulai menua lalu keluar dari kamar dan memberikan Ami sebuah gelang yang dulu pernah dibelinya ketika di masa lalu. Setelah itu mereka pun pergi ke makam Jenny. Nah, saat hendak kembali ke rumahnya, tiba-tiba muncul panggilan telepon dari atasan Loki yang memberi laporan baru terkait kasus pembunuhan yang sama seperti yang sempat terjadi di tahun 1988. Tanpa membuang waktu, Loki pun segera menuju ke tempat kejadian. Di tempat itulah ia bertemu dengan rekan lamanya yaitu Medok. Loki yang kini sudah menjadi detektif segera melakukan investigasi pada mayat korban. Korban sendiri diketahui merupakan seorang profesor di salah satu universitas. Ia ditemukan sudah tak bernyawa di meja kelasnya. Anehnya dalam penyelidikan tersebut, Loki kembali menemukan ciri-ciri yang sama dengan para korban yang pernah ia investigasi pada kasus 9 tahun yang lalu. Di mana terdapat 3 buah lubang kecil yang terletak di belakang leher korban. Di saat yang bersamaan muncul Hulk yang datang untuk melakukan investigasi di tempat itu. Sama seperti Loki dan Medok, kakak dari mendiang Jenny itu ternyata sudah naik pangkat dan menyandang jabatan sebagai letnan di kepolisian. Saat tengah berdiskusi mengenai kasus tersebut, tiba-tiba polisi lainnya pun datang untuk memberikan laporan mengenai bukti baru pada kasus kali ini. Yaitu sebuah rekaman video dari seseorang yang diperkirakan sebagai pelaku pembunuhan. Menariknya, saat melihat rekaman video itu, Loki kembali melihat wanita yang memiliki ciri-ciri sama persis dengan pelaku pembunuhan 9 tahun yang lalu, yaitu wanita berkulit hitam dengan mengenakan hoodie berwarna biru. Loki dan Medok pun melanjutkan investigasi mereka di kantor polisi, di mana keduanya mencoba untuk memeriksa barang bukti dari kasus tahun 1988. Saat memeriksa barang bukti, Loki menemukan alat yang sebelumnya digunakan untuk menancapkan racun beserta sebuah kunci yang sangat misterius. Ia pun memberikan kunci tersebut pada rekan lainnya untuk diperiksa. Tak lama kemudian, hasil laporan penyelidikan terhadap kunci misterius itu pun selesai. Nah, menurut hasil investigasi, kunci yang dimiliki oleh pelaku ternyata dibuat pada tahun 1996 atau 1 tahun sebelumnya. Investigasi tersebut jelas membuat Medok dan Loki menjadi kaget. Karena bagaimana bisa kunci itu ditemukan pada tubuh tersangka jauh sebelumnya, yaitu di tahun 1988. Tak hanya dibuat di tahun 1996, kunci tersebut juga diketahui telah dibuat khusus di sebuah tempat tanpa adanya kesamaan dengan kunci yang lain. Tanpa menunggu terlalu lama, Loki dan Medok pun segera pergi menyelidiki tempat dibuatnya kunci itu. Namun mereka malah dihadang oleh Dr. Nevon Rao, seorang fisikawan yang memiliki teori mengenai kasus pembunuhan yang sedang ditangani oleh Loki dan Medok.
Dalam teorinya, Rao meyakini jika si pembunuh akan muncul di titik terdekat antara bulan dan bumi, yang berarti terdapat jeda 9 tahun lamanya seperti tahun 1988 dan tahun 1997. Merasa tak masuk akal dengan penjelasan tersebut, Loki dan Maddox jelas tak langsung percaya begitu saja. Keduanya lalu meninggalkan Rao untuk mendatangi tempat dibuatnya kunci dari si pelaku. Di lokasi yang dimaksud, Loki langsung menanyakan tentang kunci barang bukti pada seorang pria di tempat itu, termasuk menanyakan soal keberadaan dari wanita berkulit hitam yang ia cari. Anehnya, pria tersebut malah terkesan ketakutan mendengar pertanyaan Loki. Ia lalu menggambar anak panah untuk peringatkan Loki jika saat ini telah ada seseorang di belakangnya. Tiba-tiba muncul wanita kulit hitam berhoodie biru yang langsung menodongkan pistol ke arah detektif itu. Loki yang melihat wanita tersebut sontak menjadi kaget karena ternyata sosok yang ada di hadapannya saat ini memiliki tampilan yang sama seperti pelaku yang sempat meninggoy tertabrak oleh kereta 9 tahun yang lalu. Si pelaku lalu memaksa pria di sana untuk mengikat tangan Loki menggunakan isolasi. Namun tepat ketika tangannya akan diikat, Loki dengan cepat menggunakan ponselnya untuk memberikan sinyal pada Maddox yang ada di luar. Mendapati sinyal yang dikirim Loki, Maddox segera menelpon bala bantuan dari kepolisian. Nah, terjadi aksi baku hantam antara pria penjaga gedung dan wanita si tersangka pembunuhan. Namun karena kemampuannya yang di atas rata-rata, maka wanita itu pun bisa dengan mudah membuat lawannya jatuh tak berdaya. Di saat yang sama, Maddox berusaha mendobrak masuk untuk mengejutkan si tersangka. Namun sial baginya, saat Maddox hendak menyergap tersangka, ia malah meninggoy setelah ditembak kepalanya. Dor. Kematian rekannya itu tentu saja membuat Loki menjadi sangat syok. Ia yang berusaha menghampiri mayat Maddox malah harus terkena boge mentah dari si tersangka. Tak lama kemudian bala bantuan pun datang, namun Loki dan si tersangka sudah lebih dulu pergi menggunakan pesawat. Di dalam pesawat itulah terjadi pembicaraan antara Loki dan tersangka, yang mana wanita tersebut meminta Loki untuk tidak ikut campur dalam urusannya. Ia berdalih jika semua yang dilakukannya itu bukanlah tanpa alasan. Bahkan ia juga menyebut bila semua itu semata demi menjaga keselamatan banyak jiwa yang ada di muka bumi ini. Mendengar hal itu, Loki tentu saja tak percaya, terutama karena si wanita telah membunuh rekan serta sahabatnya sendiri, yaitu Maddox. Tak hanya itu, Loki yang penasaran juga bertanya mengenai alasan wanita tersebut bisa hidup lagi. Padahal jelas-jelas ia sendiri sempat melihatnya meninggoy ditabrak kereta tepat 9 tahun yang lalu. Nah, si wanita lalu menjelaskan bahwa ia bisa kembali sementara setiap 9 tahun sekali, tepat saat bulan terbenam. Loki kemudian mencoba mencari kesempatan untuk bisa mengambil alih kemudi pesawat. Namun saat ia hendak memaksa mengambil alih kemudi, tiba-tiba saja wanita itu mendorongnya keluar hingga terjatuh. Keberuntungan agaknya masih berpihak kepada Loki. Ia yang sudah pasrah dengan keadaan malah terjatuh ke laut dan tak jadi mati. Keesokan paginya, Hulk menemui Loki di lokasi puing-puing pesawat. Ia juga turut mengucapkan belasungkawa karena kematian Maddox. Sementara itu, Loki memberitahu Hulk jika saat ini si pelaku sudah menghilang. Hulk yang mendengarnya pun menjadi bingung, ditambah lagi dengan jawaban Loki yang mengaku jika wanita yang mereka cari telah pergi ke masa depan. Adegan kini beralih ke tahun 2006, di mana terlihat Loki yang semakin menua sedang menggali kuburan Harold Nowak yang mati di tahun 1988. Setelah beres menggali, Loki menemukan 3 buah lubang di bagian tulang leher Harold. Ia pun segera memfotonya untuk dijadikan sebagai barang bukti. Keesokan paginya, Loki yang telah mengumpulkan banyak informasi dan bukti mengenai kasus Harold lalu mendatangi rumah tersebut dan menemui istrinya. Dalam pertemuan itulah bahwa Harold dulunya merupakan seorang ekstremis ras kulit putih yang mendirikan sebuah gerakan bernama Real America Movement. Tujuannya untuk melawan elit global. Istri Harold juga memberikan catatan yang sempat ditinggalkan oleh suaminya itu. Setelah memeriksa catatan itu, Loki menemukan sebuah alamat yang berlokasi di Aster Down Street. Mendapati alamat tersebut, Loki seketika teringat dengan salah satu korban yang meninggal di tahun 1988. Dan benar saja, alamat tersebut merupakan lokasi meninggoynya sosok pianis di tahun itu. Berbekal petunjuk tersebut, Loki lalu menemui Hulk untuk membahasnya.
Ia menjelaskan pada Holt jika korban mati di tahun 1988 rupanya kurang satu orang, yaitu Harold Nowak. Terungkap di tahun 1988, Harold disangka meninggoy akibat overdosis obat. Padahal yang sebenarnya terjadi, ia tak lain adalah salah satu korban dari wanita misterius yang mereka buru. Lebih lanjut, Loki dengan semua teorinya menilai bahwa Harold merupakan kelompok radikal atau ekstremis kulit putih pendiri Real America Movement yang membuat bom untuk menghancurkan Amerika. Untuk lebih meyakinkan Holt, Loki juga turut memberikan catatan milik Harold di mana terdapat 4 nama yang secara kebetulan 2 diantaranya meninggoy di tahun 1988, sementara 2 orang lainnya mati di tahun 1997. Nah, dengan semua bukti tersebut, Loki kini semakin meyakini jika wanita pembunuh itu memang benar berasal dari masa depan. Ditambah lagi dengan alat yang digunakan untuk membunuh yang kemungkinan teknologi yang belum ditemukan saat ini. Mendengar semua teori tak masuk akal itu, Holt lalu menyarankan Loki untuk pergi ke psikiater karena tingkahnya yang dianggap seperti orgil. Tak hanya itu, Holt juga nampak sangat marah dengan perilaku Loki yang saat ini sangat terobsesi dengan kasus pembunuhan tersebut. Bahkan Amy pun kini sampai harus diurusnya sendiri bukan oleh Loki yang notabene ayah kandung dari gadis tersebut. Merasa tak sejalan dengan pemikiran Holt, Loki lalu mencoba membohongi Holt dengan berpura-pura terkena serangan panik. Namun saat Holt berusaha menenangkannya, Loki diam-diam malah mencuri dompet rekannya itu. Nah, berbekal identitas dari Holt sebagai letnan, Loki meminta alamat seseorang yang ada dalam catatan Harold dari petugas yang ada di kepolisian. Setibanya di TKP, Loki lagi dan lagi menemukan mayat dari ciri-ciri kematian yang sama dengan korban-korban pembunuhan sebelumnya, yaitu darah yang keluar dari telinga, mata, dan hidung korban. Sambil memeriksa keadaan di sekelilingnya, Loki kembali melihat wanita pelaku pembunuhan yang melarikan diri. Melihat adanya peluang, Loki pun menembakkan beberapa peluru ke arah pelaku. Namun sayangnya si pelaku kembali berhasil kabur ke jalan dengan menggunakan sepeda motor. Alhasil aksi kejar-kejaran antara Loki dan wanita pembunuhan itu pun terjadi dengan begitu sengit. Pengejaran terus dilakukan hingga mereka sampai di tepi pantai. Di sanalah Loki mengejar si wanita hingga masuk ke dalam saluran air. Di tempat tersebut, Loki menemukan sebuah tabung besar berisi air di mana si pelaku berada di dalamnya. Ia pun mencoba membuka paksa tabung tersebut, namun tak berhasil. Seakan tak mau menyerah, Loki akhirnya menggertak si pelaku jika ia akan bertemu lagi dengannya. Namun tak lama kemudian, tabung terisi air hingga penuh dan si pelaku pun seketika menghilang dari dalam tabung tersebut. Nah, sekeluarnya dari lorong, Loki ditahan oleh Holt dan kepolisian. Loki yang tak terima lantas berteriak jika ia sudah menembak tangan si pelaku dan harus menunggu 9 tahun lagi. Ia yakin bahwa dirinya bisa menyelamatkan Jenny 18 tahun lalu jika ia berhasil membunuh si pelaku. Menariknya, tanpa sepengetahuan mereka, Dr. Rao ternyata tengah melihat mereka semua dari atas tebing. Adegan lalu berpindah ke tahun 2015. Di mana Dr. Rao sedang melakukan eksperimen kepada beberapa babi. Dari eksperimen tersebut, ia berhasil menemukan sebuah racun yang bisa membunuh para babi dengan ciri-ciri darah yang keluar dari bagian telinga, hidung, dan matanya. Persis seperti korban yang meninggoy di tahun 1988 dan 1997. Sementara itu, Loki kini hidup tak jelas di sebuah pantai, di mana ia semakin terobsesi untuk membunuh wanita pelaku yang telah dinantinya selama ini. Lalu muncul panggilan untuk Loki yang memberitahunya jika saat ini Amy akan melahirkan, dan ia sangat berharap ayahnya tersebut mau datang menemaninya. Namun secara tak terduga, Loki yang sedang menerima panggilan tiba-tiba ditangkap oleh seseorang dari belakang dan memasukkannya ke sebuah mobil bersama dengan babi yang sebelumnya meninggoy. Di luar dugaan, pria yang menyetir mobil tersebut tak lain dan tak bukan adalah Dr. Rao. Di dalam mobil, ia menjelaskan jika si pelaku wanita bukanlah pembunuh, melainkan ia adalah sosok penyelamat.
Karena menurut penelitiannya, wanita tersebut menggunakan teknologi yang ia kembangkan untuk membunuh akar dari gerakan ekstremis kulit putih yang berpotensi menghancurkan negara di masa depan. Lebih lanjut, Raw menuturkan bahwa aksi si wanita dalam membunuh adalah tindakan yang sangat tepat, dan ia akan memastikan Loki agar tak bisa mencegah wanita tersebut untuk terus membunuh para anggota radikal lainnya. Melihat Raw lengah, Loki yang berhasil melepaskan ikatan lalu mencekiknya dari belakang dan membuat mobilnya hilang kendali hingga menabrak pohon. Keesokan paginya, wanita pembunuh kembali muncul di pantai, dan di sana Loki ternyata sudah menunggunya. Saat Loki menodongkan senjata, si wanita menjelaskan jika yang ia lakukan demi keselamatan dunia di masa depan. Yang lebih mencengangkan, wanita itu malah mengaku jika dirinya adalah putri dari Ami di masa depan, sembari menunjukkan gelang pemberian Loki dari ibunya. Dengan kata lain, wanita yang selama ini terus diburu oleh Loki tak lain adalah cucunya sendiri. Hal ini jelas membuat Loki benar-benar shock, terutama karena ia sempat membunuhnya di tahun 1988 silam. Ia lalu meminta cucunya itu untuk menghentikan dirinya di masa lalu. Namun cucunya malah berkata jika perjalanan waktu hanya akan berjalan satu arah sehingga semua itu tak mungkin bisa diubah. Setelah itu, sang cucu pun meminta Loki untuk menjaganya dan Ami, setidaknya hingga ia dewasa. Adegan lalu berpindah ke masa depan, di mana wanita pelaku pembunuhan yang sekaligus cucu dari Loki itu telah dewasa dan sedang berada di Institut Raw untuk memulai misinya pergi ke masa lalu. Tentu dengan tujuan untuk membunuh cikal bakal dari para anggota radikal demi mencegah kehancuran di masa depan. Usaha itu sendiri ternyata berhasil karena kehancuran yang terjadi di awal film tiba-tiba berubah, memberikan bukti bahwa usaha yang dilakukan oleh cucu Loki dengan membunuh para anggota gerakan radikal di masa lalu telah berhasil mengubah masa depan. Adegan pun kembali pada Loki yang kini sedang melihat putrinya telah melahirkan seorang bayi mungil yang ia beri nama sebagai Rhea. Setelah itu, Loki pun menggendong Rhea kecil bersamaan dengan matahari yang terbenam. Dan kisah pada film ini pun berakhir. Nah, itulah alur ceritanya cuy. Jika suka dengan cerita kali ini, jangan sungkan untuk share video ini ya. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan tetap santuy. Sampai jumpa pada video selanjutnya.